bersama dengan Bapak Gary dan kita akan langsung mewawancarainya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Terima kasih Pak atas waktunya, dan saya akan mewawancarai Bapak seputar dengan budidaya yang Bapak tanami di lahan ini. Kira-kira Pak, apa tanaman yang Bapak budidayakan di lahan ini? Biasanya kami dominan membudidayakan tanaman seperti tanaman mentimun. Tanaman mentimun ya Pak ya. Boleh jelaskan sedikit Pak cara pengolahan lahan? Biasanya dalam segi pengolahan lahan, terutama itu pengolahan tanah yang kami lakukan itu pasti kami melakukan yang namanya pengolahan tanah dengan menggunakan alat umum yaitu cangkul. Seperti itu. Oh, jadi tidak ada penggunaan traktor ya Pak ya? Jadi masih tradisional ya Pak? Sejauh ini masih belum sih. Terus apa sih kendala-kendala di dalam pengolahan lahannya? Sesuai dengan kondisi lahannya sendiri, biasanya kendala yang kami hadapi dalam pengolahan lahan atau tanah itu, karena kebanyakan di sini banyak akar-akar tanaman yang dominan banget, banyak, sehingga itu memerlukan beberapa waktu atau beberapa lama untuk dapat melepaskan akar-akar tersebut. Kira-kira berapa sih panjang dan lebar bedengan yang Bapak ini? Biasanya sesuai dengan kondisi lahan yang akan kita gunakan, dan seperti yang ada di belakang kita ini, kami menggunakan ukuran 8 meter untuk panjang dan 80 cm untuk lebarnya sendiri. Kalau boleh tahu Pak, apakah sebelum dipindahkan dari tempat persemaian ke bedengan, apakah dilakukan pemupukan dasar dulu atau gimana? Sepengalaman kami melakukan pemupukan dasar. Biasanya itu menggunakan pupuk apa Pak? Biasanya kami menggunakan pupuk seperti pupuk kompos, pupuk kandang, dan bahan-bahan organik yang bisa terurai oleh tanaman itu sendiri. Dan biasanya kami menggunakan itu pada awal pembuatan bedengan. Kira-kira Pak, pada umur keberapa tanaman mentimun dipindahkan dari tempat persemaian ke bedengan? Pada umur kira-kira ukurannya seperti 2-3 helai daun. Kami melihat kondisi bibit itu sendiri dan kami pindahkan ke lapangan. Kalau boleh tahu Pak, berapa sih jarak antar tanaman ini? Untuk jarak antar tanamannya bisa kita lihat, untuk panjang kali lebarnya itu kami menggunakan ukuran 60 kali 40 cm. Kenapa sih harus dikasih jarak Pak? Kenapa nggak harus dirapatkan aja? Oh iya, pertama karena kebutuhan tanaman itu sendiri, dan kemudian agar penyinaran bisa merata, dan kedua pemberian nutrisi bagi tanaman itu tidak terjadi persaingan antara tanaman yang satu dengan tanaman yang lain. Pada umur keberapa Pak biasanya tanaman mentimun ini diserang hama dan penyakit? Dan bisa jelaskan sedikit bagaimana sih cara penanggulangannya? Biasanya kami di sini tanaman yang hampir dominan untuk menyerang tanaman itu umurnya sekitar 3 sampai 6 bulan. Itu dominan sekali. Terutama juga kalau terjadi contohnya musim hujan, itu dominan sekali, cepat sekali hama menyerang tanaman kami. Kira-kira apa hama-hama yang menyerangnya Pak? Biasanya sejauh yang kami amati dan kami lihat juga, biasanya itu seperti kumbang, Oteng-oteng ya Pak? iya, oteng-oteng, seperti juga hama penggerek batang itu yang sangat dominan sekali menyerang tanaman kami. Oh, jadi ulat gerayak tidak ada penyerangannya di tanaman mentimun Bapak ya? Sepertinya ada, tapi masih dibilang minim karena seukuran tanaman kami juga. Ya, karena terus ada penanggulangan ya Pak ya? Iya, betul. Lalu Pak, bagaimana pengendaliannya Pak? Biasanya pengendalian yang kami lakukan itu secara manual juga, dan ada juga kami menggunakan bahan kimia seperti decis, dan biasanya juga kami kalau melakukan pemeliharaan itu kami lihat hama, contohnya hama seperti kumbang gitu atau hama oteng-oteng, kami segera melepaskan. Kalau boleh saya tahu Pak, apa sih gejala-gejala penyebab penyakit hama ini atau yang diserang hama, contohnya oteng-oteng? Biasanya gejala yang ditimbulkan itu nanti bisa dilihat sendiri, itu terjadinya kecacatan pada daun,
seperti terjadinya lubang-lubang yang ada pada daun tersebut, dan juga akan meninggalkan bekas atau tanda pada hama itu sendiri, sehingga akan menyebabkan tanaman itu menjadi kuning atau layu. Seperti itu. Apa sih manfaat penggunaan anjir ini, Pak? Manfaat dalam penggunaan anjir ini memang kami lakukan itu karena pemeliharaannya, dan kedua, jika tanaman itu sudah besar dan berbuah, tanaman itu tidak buahnya itu tidak mudah terserang oleh bakteri atau hama-hama yang akan menyerang tanaman tersebut. Dan kemudian juga supaya rapi aja, supaya indah untuk dilihat aja. Biasanya Pak, pada umur keberapa mulai adanya pemumpukan dasar, pemumpukan? Terus, dan boleh diberitahu Pak, dijelaskan sedikit bagaimana apa sih pupuk-pupuk yang Bapak gunakan di lahan ini? Biasanya pemumpukan susulan yang kami lakukan itu dilakukan pada umur 2-3 minggu. Biasanya juga kami menggunakan pupuk kimia, itu seperti pupuk NPK atau urea. Contohnya salah satunya urea. Biasanya dalam tanaman mentimun ini Pak, berapa kali dilakukan pemupukan? Tergantung pertumbuhan tanamannya juga. Biasanya kami kalau lahannya itu baru-baru digunakan, bisa cuma 2 kali pemupukan susulannya. Bisa juga 3 kali yang kami lakukan sejauh ini. Bisa dijelaskan sedikit Pak, kapan sih kira-kira bunga jantan pada tanaman mentimun itu muncul atau tumbuh? Biasanya bunga jantan itu ditandai dengan fase pertumbuhan itu. Biasanya pada umur 3 sampai 4 minggu ya. Berapa sih hasil satu tanaman itu Pak? Untuk buahnya atau produksinya itu satu tanaman bisa menghasilkan sampai 3 sampai 6 buah dalam fase panennya. Kira-kira Pak, berapa sih di dalam penjualannya, berapa kilo yang Bapak dapatkan di lahan Bapak ini? Sekitar, bisa dikatakan sekitar 30 sampai 40 kilo untuk pemanenan pertama, dan dilanjutkan nanti 20 sampai 30 juga di panen kedua. Oh, jadi ada perbedaan ya Pak ya di Ada pemanenan pertama dan pemanenan kedua. Betul sekali. Kira-kira Bapak langsung terjun ke konsumen atau gimana Pak? Atau ada wakil-wakil Bapak yang menjual hasil panen Bapak ini? Biasanya kami langsung terjun ke konsumen untuk membawa hasil pertanian kami, khususnya budidaya tanaman mentimun ini atau buah mentimun ini, kami langsung bawa ke konsumen gitu. Karena udah ada saling kerjasama antara petani dengan pasar atau konsumen. Biasanya berapa sih sekilo yang Bapak jual? Sekilo yang kami jual itu kisaran harganya 6 sampai 8.000 per kilonya. Per kilo. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan juga terima kasih telah menjadi narasumber saya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat siang Pak. Selamat siang. Our weakness comes